Oke, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas satu pertanyaan yang diajukan beberapa waktu yang lalu ya. Pertanyaannya itu adalah, apakah PBN itu termasuk dalam praktek Black Hat SEO? Nah, menarik bukan? Nah, yuk mari kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tuntas tentang pertanyaan apakah PBN itu termasuk dalam praktek Black Hat SEO. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mesti tahu pengertian Black Hat SEO ya. Kita langsung aja masuk ke websitenya Pro Jasa Web. Ini saya udah buat artikel mengenai Black Hat SEO. Di sini ada pengertiannya. Nah, Black Hat SEO itu adalah praktik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat situs atau halaman di mesin pencari melalui cara yang melanggar prasyarat layanan mesin pencari. Nah, jadi mesin pencari itu kan banyak ya. Ada Google, ada Bing, ada banyak ya. Nah, dan mesin pencari tersebut memiliki prasyarat layanan tertentu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, kalau kita melanggar prasyarat itu, maka kita dihitung sebagai Black Hat SEO. Nah, lalu pertanyaannya apakah Private Blog Network itu atau PBN itu termasuk dalam Black Hat SEO? Nah, sekarang kita cari dulu pengertian dari Private Blog Network ini atau PBN. Nah, kalau teman-teman ketik di Google, what is Private Blog Network? Nah, ini ada pengertiannya. Private Blog Network itu adalah beberapa website yang dibuat hanya untuk membuat link ke sebuah website tertentu dalam rangka untuk meningkatkan authority dari website tersebut. Biasanya Private Blog Network ini dibuat menggunakan domain-domain yang udah expired, tapi domain tersebut punya kualitas tinggi, artinya jumlah backlink yang menuju domain tersebut itu banyak banget, sehingga berkualitas tinggi. Nah, PBN sendiri itu tidak seperti backlink seperti biasa ya. Kalau backlink biasa itu mungkin harganya bisa murah. Tapi kalau teman-teman coba beli backlink dari PBN, Private Blog Network ini, harganya bisa mahal banget. Bisa berlipat-lipat harganya. Apakah PBN ini sebenarnya black hat atau white hat? Nah, saya nggak pengen jawab secara pribadi. Oleh karena itu, saya coba cari literatur atau dokumentasi dari Google. Saya gunakan Google karena memang Google ini persentase penggunaannya jauh lebih tinggi dibanding mesin pencari yang lain ya. Nah, ini merupakan dokumentasi langsung dari Google ya. Kalau teman-teman pengen lihat langsung, ini alamatnya. Nah, ini udah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Nah, ini coba kita baca bersama. Tautan apapun yang dimaksudkan untuk memanipulasi PageRank atau peringkat situs di hasil penelusuran Google dapat dianggap sebagai bagian dari skema tautan dan melanggar pedoman webmaster Google. Nah, udah jelas banget ya. Kalau kita berusaha memanipulasi PageRank atau memanipulasi peringkat web kita di hasil penelusuran Google dapat dianggap sebagai bagian dari skema tautan. Nah, ini pengertian Google ini luas banget ya, terlalu luas. Jadi, kalau kita baca cukup di sini aja, tentu aja PBN itu masuk dalam Black Hat SEO. Nah, kalau kita terusin, nah, ini ada banyak penjelasannya. Nah, membeli atau menjual tautan yang lolos PageRank, nah termasuk juga menukar uang untuk tautan, artinya teman-teman bayar dan mendapat sebuah backlink, itu juga udah masuk dalam Black Hat, karena Google melarang hal tersebut. Kemudian teman-teman posting yang berisikan tautan, itu juga ternyata juga masuk dalam Black Hat. Menukar barang atau jasa untuk link, masuk juga Black Hat. Mengirimkan produk gratis kepada seseorang sebagai imbalan mereka menulis tentang Anda, itu juga termasuk dalam black hat karena termasuk dalam skema tautan yang dilarang oleh Google. Nah, jadi luas banget ya. Nah, bahkan pada poin nomor 2 itu jelas dituliskan, pertukaran tautan yang berlebihan
Ini maksudnya tukar link ya. Kan sering banget ya kalau blogger-blogger itu tukaran link. Atau halaman mitra yang secara eksklusif untuk kepentingan penautan silang. Nah, ini maksudnya kemungkinan besar adalah PBN. Nah, itu juga termasuk dalam skema tautan yang tidak diperbolehkan oleh Google. Nah, sampai di sini kita sebenarnya udah bisa ambil kesimpulan bahwa PBN itu adalah terlarang. Atau Google melarang praktek PBN atau Private Block Network ini. Nah, tapi masalahnya PBN itu banyak banget yang menggunakan, atau paling enggak mereka melakukan jual beli tautan atau backlink untuk meningkatkan ranking pada halaman hasil pencarian. Nah, sebenarnya ini gimana? Black hat atau enggak? Ya udah, jelas ya, jelas banget di sini termasuk black hat menurut pengertian Google. Nah, sekarang masalahnya setelah kita tahu ini black hat, apa yang bakal teman-teman lakukan gitu kan? Saran saya, kalau memang teman-teman itu juga melakukan aktivitas jual beli backlink, agar tidak merugikan pembaca dan juga tidak merugikan Google, maka ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, teman-teman harus menjaga page quality. Jadi di Google tuh ada istilah namanya page quality. Artinya kualitas konten yang teman-teman tulis pada PBN teman-teman atau pada PBN yang mungkin akan teman-teman beli. Nah, itu harus teman-teman perhatikan page quality-nya. Kontennya seperti apa? Kontennya pastikan itu berkualitas sehingga siapapun yang baca konten tersebut merasakan manfaat dari konten tersebut. Ada banyak metriknya, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Kita nggak mungkin bahasnya satu-satu. Tapi yang jelas teman-teman harus perhatikan kualitas dari halaman tersebut. Nah, kemudian yang kedua, itu ada namanya page experience. Nah, salah satu yang paling dikenal itu adalah kecepatan website. Jadi, dalam PBN tersebut, kalau teman-teman pengen beli PBN atau pengen buat PBN, pastikan kecepatan website tersebut udah lolos Core Web Vital. Nah, itu susah banget sih ya. Minimal nggak terlalu lambat lah gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan betul-betul. Dan tidak hanya dua itu saja. Yang terpenting itu adalah relevansi. Jadi ketika teman-teman bikin backlink, pastikan ada relevansinya. Sama websitenya, sama kontennya, sama anchor linknya ya. Jangan sampai websitenya bahas A, backlinknya tentang B, dan ngelink langsung ke halaman website teman-teman. Itu nggak bakal memiliki nilai yang tinggi di mata Google. Atau bahkan tidak bernilai sama sekali. Jadi udah mahal-mahal belinya, tapi tidak bernilai sama sekali. Nah, oke, mungkin itu aja ya bahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya, PBN itu adalah masuk dalam golongan black hat, tapi teman-teman bisa meminimalisirnya dengan cara menjaga tiga hal tersebut. Page quality, page experience, dan relevansi. Oke, mungkin itu saja. Semoga konten ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.